الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surat Al-Mulk dan kita sampai pada ayat ke-12, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, samarkan perkataan kalian atau keraskan perkataan kalian, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaq, apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan? Wa huwal latiful khabir, sedangkan dia adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui hal-hal yang rinci. Insyaallah ini ayat-ayat yang malam ini akan kita bahas setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang yang kufur kepada Allah dan balasan yang mereka terima, yaitu azab jahannam. Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan tentang orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dan balasan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu metode dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan tentang orang kafir dan balasannya berupa neraka dan azab-azab yang akan mereka terima di dalam neraka, Allah menyebutkan lawannya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepadanya, dan balasan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan keburukan, Allah sebutkan
kebaikan. Ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Ini yang namanya uslub targhib wa tarhib, metode targhib dan tarhib. Targhib adalah motivasi, memberikan harapan dengan menyebutkan pahala dan kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Ini namanya targhib, pakai ghain. Ya. Seperti dalam ayat 12 ini. Sedangkan tarhib pakai ha, ya, maknanya adalah menakut-nakuti dengan menyebutkan azab, menyebutkan neraka. Seperti dalam ayat berapa? 6. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika disebutkan tentang neraka, kita takut dari neraka tersebut dan kita mencegah diri kita dari kemaksiatan. Dan ketika disebutkan tentang surga dan keadaan kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga, kita termotivasi untuk beramal soleh. Ya. Jadi harus berjalan bersamaan antara tarhib, takut terhadap Allah, takut terhadap neraka, takut terhadap azab, dan targhib, mengharapkan, menginginkan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini harus berjalan bersamaan, harus dimiliki oleh seorang hamba supaya dia selamat. Ya, dan Allah memakai metode ini dalam banyak sekali ayatnya. Kalau kita terapkan metode ini dalam keluarga kita, dalam mendidik anak kita, mendidik istri kita, kita terapkan metode ini, setiap orang muslim dia terapkan di dalam rumahnya metode ini, insya Allah akan muncul generasi yang hebat, sebagaimana generasi awal dari umat ini. Apa rahasia Nabi SAW bisa membentuk sebuah generasi yang tadinya berada di dalam jahiliyah, tenggelam dalam perbuatan jahiliyah, tidak ada satu kaum pun yang takut pada mereka. Abraha ketika menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah, gak takut sama orang Arab. Dalam tenggelam ke dalam kejahilian. Tapi Nabi SAW bisa membentuk kaum yang seperti ini menjadi sebaik-baiknya generasi. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian yang datang setelahnya generasi tabi'in, kemudian yang datang setelahnya lagi generasi tabi'in. Apa rahasianya? Rahasianya salah satunya ada pada metode ini, targhib dan tarhib. Nabi tanamkan dalam diri para sahabatnya untuk berharap hanya kepada Allah, untuk berharap surga, bukan dunia. Dan Nabi tanamkan dalam hati para sahabatnya untuk takut hanya kepada Allah, takut kepada neraka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini Nabi mengatakan ini kepada sahabatnya yang masih kecil, sudah ditanamkan
untuk berharap hanya kepada Allah, untuk takut hanya kepada Allah. Ya gulam, wahai anak kecil, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, lau annal ummah ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, tanamkan dalam hatimu, kalau seandainya semua umat bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan kepada engkau, tidak ada yang mampu walaupun mereka bersatu, kecuali kebaikan yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kecuali kemudaratan yang telah Allah tetapkan untukmu. Dibuat para sahabat beliau untuk berharap hanya kepada Allah, untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan metode ini muncul sebuah generasi yang hanya takut kepada Allah, generasi yang mencintai kematian lebih daripada cintanya ahli dunia terhadap dunia. Ini kan yang dikatakan oleh Khalid bin Walid ketika ingin mengutus pasukan kepada Raja Romawi. Aku akan kirim pasukan kepada engkau, suatu kaum, sebuah pasukan yang lebih mencintai kematian daripada cintamu kepada duniamu. Sangat menginginkan mati syahid. Apa sebabnya? Pahala surga. Mereka mengharapkan pahala kepada Allah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi pada perang Badar. Sebelum terjadi perang, Nabi mengajak sahabatnya bermusyawarah. Wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian kita ini kedatangan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat daripada kita? 1000 melawan 300. Secara jumlah kalah, secara perlengkapan perang kalah, secara bekal dalam perang juga kalah. Bagaimana pendapat kalian wahai sahabatku? Apa yang dikatakan para sahabat? Imdi ya Rasulullah, berjalanlah wahai Rasulullah. La naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana yang dikatakan Bani Israil kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata Bani Israil, wahai Musa, pergi engkau bersama Rabbmu. Adapun kami di sini duduk menunggu kalian berdua. Tapi kami katakan kepada engkau ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah engkau bersama dengan Rabbmu. Kami bersama kalian ikut berperang. Kalau seandainya engkau menyuruh kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan ya Rasulullah. Kami akan berperang di hadapanmu, kami akan berperang di belakangmu, kami akan berperang di sisi kananmu dan di sisi kirimu. Biarkan kami yang maju. Kaum yang tidak takut mati, kaum yang tidak takut apapun kecuali Allah, tidak takut kehilangan dunia, walaupun dunia sudah berada di genggamannya. Orang ketika gak punya dunia wajar, gak takut kehilangan dunia karena dia gak punya dunia. Tapi para sahabat, sudah banyak kabilah yang ditaklukkan oleh para sahabat, sudah banyak negeri yang ditaklukkan, sudah menjadi pembesar.
Apa yang terjadi? Apakah mereka takut terhadap kehilangan dunia? Tidak. Nabi ketika memperoleh ghanimah, beliau bagikan langsung pada orang yang baru masuk Islam. Makanya orang yang baru masuk Islam datang kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke Islam. Sungguhnya aku mendapati seseorang ketika dia bersedekah tidak takut miskin, tidak takut kehilangan dunia." Apakah rumah Nabi setelah beliau menang dalam banyak peperangan berubah? Tidak. Rumah beliau sama, satu kamar, yang mana ketika beliau sujud sholat malam kena kaki Aisyah, saking sempitnya. Ketika Nabi sujud, Nabi mencolek kaki Aisyah dan Aisyah menarik kakinya, baru bisa sujud Nabi SAW. Ketika Nabi bangkit dari sujud, dibentangkan lagi kakinya Aisyah, menunjukkan bagaimana sempitnya rumah Nabi SAW. Tidak takut kehilangan dunia. Umar bin Khattab sampai nangis ketika masuk rumah Nabi SAW. Beliau hanya memiliki tikar yang mana kalau dibuat tidur membekas di punggung beliau. Saking kerasnya tikar itu, dibuat tidur membekas. Bantal beliau isinya dari jerami kurma, pelepah kurma. Bantal beliau keras. Umar menangis melihat keadaan nabinya, orang yang bisa menaklukkan banyak kabilah, yang berjaya ketika itu. Ma yubkika ibn al-Khattab, ibn al-Khattab, apa yang membuat engkau menangis? Ya Rasulullah, aku melihat Qaisar, Raja Romawi, aku melihat Kisra, Raja Persia, mereka dalam kenikmatan yang banyak. Mintalah kepada Allah supaya diluaskan rezekimu. Kata Nabi SAW, "Ama tardu an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Wahai Ibn al-Khattab, tidakkah kau rela bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Hanya mengharapkan akhirat. Dari metode ini muncul generasi yang sangat ditakuti. Nabi SAW kalau mau berperang, jarak 1 bulan itu sudah takut musuhnya. Tidak takut siapapun, namun ditakuti. Musuh-musuhnya gentar. Kalau kita bawa metode ini, tarhib dan tarhib, masing-masing kita bawa ke rumah kita, insya Allah akan muncul generasi yang hebat. Beri motivasi anak kita itu dengan akhirat ketika beramal, dengan surga. Ingatkan, kalau dia berharap, hendaknya berharap hanya kepada Allah, hanya minta kepada Allah, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan ini dalam hati anak kita. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, anak saya itu masih kecil, gak paham itu surga, gak paham itu neraka." Tetap ajarkan hak ini, didik, tanamkan akidah ini kepada anak kita. Kalau seorang pendidik mengatakan pembentukan karakter itu lebih mudah dilakukan ketika anak usia dini, bukankah demikian? Seorang pendidik mengatakan pembentukan karakter itu lebih mudah kalau dilakukan kepada anak sejak dini. Demikian pembentukan akidah, demikian juga pembentukan keyakinan akan sangat mudah ketika dilakukan pada anak sejak usia dini. Makanya Nabi SAW mengajarkan apa kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, belum balik. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ibnu Abbas masih kecil, belum balik, tapi sudah diajarkan akidah ini.
untuk berharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan motivasi anak kita dalam masalah akhirat dengan dunia. Jangan iming-imingi anak kita dalam hal ibadah dengan dunia. Nah, kalau engkau tidak sholat, uang jajanmu tidak akan aku tambah. Jangan takut-takuti dengan yang selain Allah. Kalau engkau tidak sholat, aku laporkan kepada bapakmu. Akhirnya apa? Akhirnya amal ibadahnya dia, ya ketika dia beribadah, dia hanya mengharapkan dunia dalam ibadahnya. Dan dia hanya takut kepada bapaknya. Dan ini termasuk orang yang mengharapkan dunia dalam ibadahnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, minasyirki iradatul insan ad-dunya bi'amalihi. Termasuk kesyirikan seorang manusia mengharapkan dunia dalam ibadahnya. Jangan motivasi anak kita dalam ibadah dengan dunia, tapi motivasi dengan akhirat. Masalah akhirat dimotivasi dengan akhirat. Kalau engkau nggak sholat masuk neraka. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib, bagi mereka pahala dan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Masih ingat di awal atau di pertemuan kedua kita menyebutkan bahwasanya inti atau ringkasan dari surat Al-Mulk ada pada ayat berapa? Pertama atau kedua? Pertama. Dua hal yang Allah sebutkan dalam ayat pertama. Apa itu? Biyadihil mulk, di tangannya kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya, intinya ada di sini. Ayat-ayat setelahnya itu merupakan penjelasan, penjabaran dari dua hal ini. Sekarang pertanyaannya, adakah kaitan antara dua hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka ada azab jahannam. Dan ayat selanjutnya, kemudian ayat yang kita bahas malam ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Adakah kaitan dua hal pada ayat pertama dengan ayat-ayat ini? Mohon maaf, bisa dipahami Mbak ya? Siapa yang menemukan jawabannya? Nah, bisa dengan berubahnya diadab, tapi yang bukan ampunan. Apa? Kurang keras suaranya? Kafir bisa dengan berubahnya diadab oleh Allah, tapi bisa sisi ditenteng ampunan Allah lebih besar. Orang kafir diadab, orang yang takut kepada Allah mendapatkan ampunan. Kaitannya dengan biyadihil mulk, di tangannya kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Kaitannya apa? Dari ayat 5 sampai ayat 6 sampai ayat-ayat yang kita bahas, yang insyaallah kita bahas malam ini. Kalau ayat kedua dan ayat sampai ayat kelima jelas, kaitannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan
kematian dan kehidupan. Kaitannya sangat jelas dengan kemahamampuan Allah terhadap segala sesuatu. Ya kan? Ayat ketiga juga demikian. Alladzi khalaqa sab'a samawati, yang menciptakan 7 langit. Jelas ini menunjukkan kemahamampuan Allah. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih, menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ini juga jelas menunjukkan akan kemahamampuan Allah dan menunjukkan akan kerajaan Allah. Langit-langit, bintang-bintang bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang walilladzina kafaru bi rabbihim adzabul jahannam. Orang-orang kafir terhadap Rabb mereka balasannya adzab jahannam. Sedangkan orang-orang yang takut kepada Rabb mereka balasannya ampunan dan pahala yang besar. Kaitannya dengan di tangannya kerajaan dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu, itu apa kaitannya? Ya, saya minum dulu nih. Sampai nunggu jawaban. Hampir saya menemukan ada dua kaitan. Kaitan pertama dengan firman Allah biyadihil mulk, di tangannya kerajaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala di tangannya kerajaan dan semua makhluk berada di dalam kerajaannya, maka dia akan memuliakan siapa yang dia kehendaki di dalam kerajaannya, dan dia akan menghinakan siapa yang dia kehendaki di dalam kerajaannya. Allah muliakan orang yang takut kepadanya dengan ampunan dan pahala yang besar, dan Allah hinakan orang yang kufur di dalam kerajaannya dengan azab jahannam. Bisa dipahami Bapak Sekalian? Coba kita sandingkan dengan ayat Allah dalam surat Al-Imran yang berbunyi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, Allahumma malikal mulk, engkau adalah raja, ya Rabb, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Allah muliakan orang yang takut kepadanya, dan Allah hinakan orang yang kufur kepadanya. Ada kaitan tidak? Yang pertama. Kaitan yang kedua dengan firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Kaitannya, sikap manusia terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi dua. Ada dua golongan. Manusia dalam menyikapi hal ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, orang yang kufur terhadap kemahamampuan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan salah satu jenis kekufuran apa? Kufur terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir Quraisy yang mana ayat ini turun tentang mereka kufur kepada sebagian rububiyah Allah. Kufur, mereka mengingkari bahwasanya Allah mampu membangkitkan orang yang telah mati. Mereka kufur, ingkar pada hal ini. Mereka tidak percaya Allah itu mampu membangkitkan orang yang telah mati. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Apakah ketika kami telah mati dan kami telah menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan kembali? Mereka tidak percaya. Ini sikap mereka, kufur terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan orang beriman ketika melihat kemahakuasaan Allah, yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah. Mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bapak sekalian? Kalau memang ciptaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa menimbulkan rasa takut pada diri orang yang beriman, maka salah satu cara untuk mendapatkan, untuk menambah rasa takut kepada Allah adalah dengan mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Kalau kemahakuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu bisa membuat orang yang beriman semakin takut kepada Allah, maka untuk mendapatkan rasa takut, menambah rasa takut adalah dengan mentadabburi, semakin merenungi akan ciptaan-ciptaan Allah. Saya sebutkan dalil. Bagaimana pengaruhnya merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasa takut dalam diri seorang hamba. Pengaruhnya sangat besar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, malam dan siang, benar-benar terdapat tanda dan bukti yang nyata bagi orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sungguh Engkau menciptakan ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Ini sisi pendalilannya. Garis bawahi faqina adzabannar. Sudah dapat belum ayatnya? Dalam surat Ali Imran. Anda enggak hafal nomornya. Tapi ayatnya letaknya di surat Ali Imran 2 halaman sebelum terakhir. Bagian tengah. Tapi ayat saya enggak hafal. Faqina adzabannar. Lindungilah kami dari neraka ya Allah, dari adab neraka. Kenapa mereka setelah memikirkan penciptaan langit dan bumi, mereka minta perlindungan kepada Allah dari neraka? Kenapa mereka tidak meminta surga? Tapi yang mereka lakukan adalah meminta perlindungan, berlindung dari neraka, bukannya meminta surga. Maksud saya bisa dipahamin. Neraka itu kaitannya dengan rasa takut, ya kan? Sedangkan surga kaitannya dengan rasa haram. Ketika mereka mengatakan faqina adzabannar setelah memikirkan penciptaan langit dan bumi, itu menunjukkan bahwasanya tafakkur, tadabbur, memikirkan penciptaan langit dan bumi bisa menimbulkan rasa takut. Makanya Allah buka, sebutkan di sini di antara kekuasaan Allah apa? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Yang kedua, untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan ilmu. Kalau yang pertama tadi apa? Tafakkur, banyak-banyak tafakkur tentang penciptaan, tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya langit dan bumi. Yang kedua, untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu. Sebagian ulama mendefinisikan
definisikan makna khasyah. Khasyah itu adalah masdar dari yakhshawna. Innal ladzina yakhshawna, sungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Masdarnya adalah khasyah. Sebagian ulama mendefinisikan al-khasyah itu adalah rasa takut yang sangat yang dibangun di atas ilmu terhadap sesuatu yang ditakuti. Rasa takut yang sangat yang dibangun, yang mana rasa takut ini didasari oleh ilmu, oleh pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya sifat khasyah ini merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh ulama. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya, kata Allah, hanya yang takut terhadap Allah di antara hambanya adalah al-ulama. Al-ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Hanya mereka yang takut kepada Allah. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya terhadap Allah, mereka bisa takut. Jadi khasyah itu tidak mungkin didapatkan tanpa ilmu. Tidak mungkin orang yang tidak berilmu dia akan mendapatkan rasa takut. Jadi antara rasa takut dengan ilmu kaitannya sangat besar, sangat erat. Semakin orang itu berilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang yang datang ke rumah beliau menanyakan kepada Aisyah tentang ibadah beliau. Kata Aisyah, Nabi itu kadang sholat malam, ya, tapi juga tidur beliau. Nabi kadang puasa, tapi juga kadang tidak puasa. Nabi juga menikah, bahkan istrinya banyak. Ya, kata 3 orang ini, itu kan Nabi. Kita gak bisa dibandingkan dengan Nabi. Kalau aku akan sholat malam terus, gak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah. Apa kata Nabi? Wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sungguhnya aku ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut. Karena Nabi orang yang paling mengenal Allah. Nabi adalah orang yang paling berilmu. Ya, jadi ilmu dengan takut ini kaitannya sangat erat. Kalau kita ingin mengetahui ahli ilmu sejati, sudah masuk 3 menit. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang orang berilmu, benar-benar berilmu, ulama hakiki, ulama rabbani, ahli ilmu sejati, lihat seberapa jauh dia takut kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu tidak dilihat dengan banyaknya, dari banyaknya riwayat yang dia hafal, dari banyaknya dalil yang dia hafal, dari banyaknya perkataan ulama yang dia hafal, dari banyaknya ilmu agama yang dia kuasai. Bukan dilihat dari ini ilmu itu. Innamal ilmul khasyah. Sungguhnya ilmu itu adalah rasa takut. Patokan ilmu itu adalah rasa takut. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang yang banyak menghafal dalil, namun dia masih suka menyakiti saudaranya dengan lisannya, hakikatnya dia tidak berilmu. Mana rasa takutnya terhadap hadis Mu'ad? Ya Mu'ad, kuffa alaika hadza. Wahai Mu'ad, tahan lisanmu. Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan diazab dengan
dalam neraka adalah lisan mereka. Mana rasa takutnya dengan hadis ini? Mana rasa takutnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Mana rasa takutnya? Mana sikapnya dalam menjaga lisannya? Kalau ada orang yang berilmu tapi masih berlaku curang, masih membolimi saudaranya, hakikatnya dia tidak berilmu. Mana rasa takutnya terhadap hadis muflis? Atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami orang yang enggak punya harta dan enggak punya barang. Lah, Nabi bukan ini orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ti bil hasanat, man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang datang dengan membawa semua pahala ibadah mereka. Di samping itu juga mereka datang dalam keadaan menzalimi saudaranya, mengambil harta saudaranya, memukul saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikannya akan diberikan kepada saudaranya. Ketika habis, keburukan saudaranya akan diberikan ke dia dan dilemparkan kepada neraka. Mana rasa takutnya terhadap hadis ini? Jadi ini patokan yang sangat akurat untuk menilai orang itu berilmu atau tidak. Patokannya ini khosyah, seberapa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah yang sampai di dalam hati, bukan yang dihafal di kepala. Hakikat ilmu itu yang masuk dalam hati, yang bisa menimbulkan perubahan kepada pemiliknya. Itu hakikat ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami hal yang bermanfaat bagi kami, dan buat apa yang kami pelajari itu bermanfaat bagi kami. Sedikitnya ilmu tapi bermanfaat bagi pemiliknya, membuat pemiliknya semakin takut kepada Allah, itu jauh lebih baik. Yang dia paham, yang dia kuasai, banyaknya dalil yang dia hafal, namun tidak ada rasa takut dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan setelah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Apa makna al-ghaib? Al-ghaib itu adalah segala sesuatu, ini ghaib secara bahasa adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita dikatakan ghaib. Ya. Sekarang yang di balik tembok kita bisa melihat tidak? Kita dengar suaranya tidak? Kalau diam tidak, kita dengar. Kita tidak merasakannya juga. Maka yang di balik tembok adalah hal yang gaib bagi kita. Yang di rumah kita sekarang, kita bisa tahu keadaannya tidak? Yang di rumah kita juga hal gaib. Jadi kalau kita mengaku-ngaku mengetahui apa yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, itu masuk dalam perkara
mengetahui hal yang gaib dan hukumnya apa? Kufur. Qul la a'lamul ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Kalau patokan yang gaib seperti itu adalah semua yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, maka sebenarnya lebih banyak yang gaib atau yang tidak gaib. Lawan dari yang tidak gaib apa? Lawan dari yang gaib. Syahadah dalam bahasa Arab dinamakan syahadah. Yang hadir syahadah. Ya. Jadi kalau patokan yang gaib itu adalah semua yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, maka lebih banyak yang gaib atau lebih banyak yang tidak gaib? Lebih banyak yang gaib. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang tidak gaib itu yang tampak sekarang ini. Kita yang di hadapan kita ini tidak gaib, kita melihatnya. Hanya di balik tembok kita sudah nggak tahu. Subhanallah. Sedikit ilmu kita itu. Tapi Allah alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui hal yang gaib dan mengetahui yang syahadah. Allah dahulukan pengucapan yang gaib, Allah dahulukan alimul ghaib wasyahadah, karena yang gaib itu jauh lebih banyak. Yang gaib ada dua macam. Gaib berkaitan dengan waktu dan gaib berkaitan dengan tempat. Gaib yang berkaitan dengan waktu, hal-hal yang lampau yang kita tidak mengetahuinya, hal yang lampau, penciptaan Adam, hal-hal yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya telah gaib. Kita tidak menyaksikan itu. Benar tidak? Kita tidak menyaksikan. Dan yang akan terjadi besok gaib. Kita tidak menyaksikan sekarang. Ini gaib berkaitan dengan waktu. Gaib berkaitan dengan tempat, contoh tadi yang kita sebutkan, yang di rumah kita. Sekarang satu zaman, satu waktu dengan kita saat ini. Tapi kita tidak tahu karena berada di tempat yang berbeda. Jauh yang gaib itu jauh lebih banyak. Dan gaib di sini ya dari sudut kita. Adapun menurut Allah itu tidak ada yang gaib, semuanya terlihat, semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang gaib bagi Allah. Tapi bagi kita banyak yang gaib. Ya. Ini mana gaib? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa makna orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan gaib? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah terhadap hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah, seperti hari kiamat gaib, ya kan? Azab kubur gaib, dikumpulkan manusia dalam padang mahsyar gaib, surga neraka gaib. Ini pendapat pertama, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka terhadap hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah. Dan hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hal-hal tersebut merupakan fondasi semua amalan kita. Bagus tidaknya amalan kita, semangat tidaknya kita melakukan amalan kita, itu tergantung kepada iman kita terhadap hal yang gaib. Semakin kita beriman terhadap apa yang Allah janjikan di hari kiamat, berupa surga, berupa neraka, semakin kita beriman terhadap hal-hal yang gaib tersebut, semakin kita terpacu untuk melakukan amal ibadah.
pondasi dari semua amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW sering menggandengkan antara amal soleh itu dengan keimanan terhadap hari kiamat. Sering digandengkan. Bahkan ayat-ayat pertama dalam surat Al-Baqarah Allah menggandengkannya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kenapa disebutkan yang gaib? Beriman kepada yang gaib terlebih dahulu sebelum salat, sebelum infak. Kalau seandainya bukan karena imannya terhadap yang gaib, dia tidak akan salat. Dia tidak akan infak. Kalau seandainya dia tidak percaya, salatnya akan dibalas oleh Allah. Kalau seandainya dia tidak percaya, infaknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia salat. Tidak mungkin dia infak. Pondasi. Kalau kita merasakan sedang futur beramal, sedang malas beribadah, cross check kembali keimanan kita terhadap hari akhir. Dan mulai dari situ membangunnya. Membangun kembali semangat dimulai dari keimanan terhadap hari akhir. Dimulai dari keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maknanya adalah dan takut kepada Rabb mereka ketika dia dalam keadaan gaib dari manusia. Tadi apa kata gaib secara bahasa? Yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ketika dia sendirian, tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain, dia dalam keadaan gaib. Ya. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka ketika dia sedang sendirian, tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Wa rajulin zakarallahu khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis. Takut kepada Allah ketika manusia tidak melihatnya. Kalau kita ingin melihat hakikat diri kita sebenarnya, lihat ketika kita sedang sendirian. Jangan lihat kita ketika sedang di hadapan orang lain. Seperti apa ketika kita sedang sendirian? Itu hakikat diri kita. Masih takut kepada Allah? Apakah masih sama amalan kita ketika kita sendirian dengan amalan kita ketika kita di hadapan orang lain? Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bukti seseorang itu benar imannya adalah ketika dia tetap takut, ketika amalannya tetap bagus pada saat dia sendirian. Hati-hati dengan dosa yang dilakukan ketika manusia tidak melihat. Hati-hati dengan sikap di hadapan manusia dia soleh, tapi di belakang manusia dia menerjang semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tuhamah. Aku benar-benar mengetahui suatu kaum yang pada hari kiamat dia membawa kebaikan seperti gunung Tihamah, kebaikan yang banyak. Faja'alahu Allahu haba'an mansura. Kemudian Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Kebaikan yang dibawa oleh kaum ini
dijadikan sia-sia oleh Allah. Allah tidak menerimanya. Kenapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang ciri mereka, supaya kami tidak termasuk bagian mereka. Min jaddatikum. Kata Nabi, mereka seperti kalian. Ya'khuduna kama ta'khudun minal amal. Mereka beramal sebagaimana amal kalian ketika di hadapan orang. Lakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Namun mereka adalah satu kaum ketika mereka berada sendirian, tidak ada yang melihat, mereka menerjang semua hal yang diharamkan oleh Allah. Allah buat amalannya tidak terima. Allah buat amalannya sia-sia. Dzunubul khalawat, kata para ulama. Dosa yang dilakukan ketika dia sendirian menunjukkan dosanya dia tidak takut kepada Allah. Melampaui batas, melampaui batas dalam dosa ketika dia sendirian. Ketika di hadapan orang dia soleh, tapi ketika dia sendirian dia melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah buat amalannya sia-sia. Baik, kemudian pendapat yang ketiga, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan ghaib. Maknanya adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal mereka tidak bisa melihat Allah. Allah ghaib atau tidak? Ghaib. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa menjangkau Allah, namun dia bisa menjangkau semua segalanya. Ghaib. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa demikian, maka beribadahlah kepada Allah dengan keyakinan Allah melihatmu. Ini penafsiran yang ketiga. Apa balasan bagi orang yang takut kepada Rabb mereka ketika ghaib? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ajrun kabir di sini tafsirnya, atau salah satu tafsirnya adalah surga. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ajrun kabir, ajrun kabir, ajrun azim, ini lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran maknanya adalah surga. Ajrun ghairu mamnun maknanya adalah surga. Salah satu tafsirnya. Pertanyaannya, kenapa Allah mendahulukan maghfirah daripada ajrun kabir? Mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, dan pahala yang besar. Kenapa disebutkan maghfirah terlebih dahulu? Siapa yang bisa menjawab? Kalau seandainya bukan maghfirah, dia tidak akan mendapatkan ajrun kabir. Untuk mendapatkan ajrun kabir harus mendapatkan maghfirah lebih dulu. Tidak mungkin mendapatkan surga sebelum Allah mengampuni dosanya. Ini menguatkan hadis Nabi yang kita sering bacakan, apa? La yadkhulanna ahadukum al-jannah bi amalihi. Salah seorang kalian tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalannya. Ayat ini menguatkan hadis tersebut. Nah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kenapa Allah mensifati pahala di sini dengan besar, ajrun kabir? Padahal jelas
Kalau pahala itu datang dari Allah, tidak mungkin kecil, pasti besar. Ya, besar tidaknya balasan itu bisa dilihat dari siapa yang memberi balasan tersebut. Ya, misalkan kita katakan yang menang lomba ini akan diberikan hadiah oleh Bapak Presiden. Apakah kita membayangkan hadiah yang akan diberikan oleh Bapak Presiden itu seperti nilainya seperti hadiah yang akan diberikan oleh Pak RT? Tidak. Kenapa? Karena yang memberi Presiden, orang besar, pasti hadiahnya lebih besar, ya kan? Bayangkan kalau Allah yang memberi hadiah tersebut, pasti besar. Namun kenapa Allah masih mensifatinya dengan kabir, dengan besar? Padahal sudah jelas hadiah dari Allah, balasan dari Allah itu besar. Tapi kenapa masih disifati dengan kabir? Menunjukkan bahwasannya kedudukan khasyah, rasa takut di sisi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar besar. Sikap ini benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan balasannya dengan kabir. Disifati balasan tersebut dengan kabir. Kalau misalkan ini, siapa yang bisa melakukan ini, ya, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Menunjukkan bahwasannya, ya, perbuatan ini adalah perbuatan yang bernilai sehingga hadiahnya besar. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Nah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Baik, waktunya sudah ini ya. Insyaallah. Sebenarnya tadi kita ingin membahas 3 ayat. Mengqadarullah waktunya sudah malam. Insyaallah ini kita akhirkan pada pembahasan di pertemuan berikutnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.